akan sama-sama hari ini secara khususnya kita akan melanjutkan ya untuk pembahasan kita berkaitan dengan pembahasan di kitab Roma ya. Jadi ini adalah pembahasan yang kedua berkaitan dengan kitab Roma. Nah, sebelumnya kita sudah membahas di dalam pendahuluan introduction berkaitan dengan kondisi atau background kenapa kitab Roma itu ditulis. Lalu kemudian kita juga melihat secara garis besar bagaimana kitab Roma ini secara struktur ya, secara temanya kemudian dibagi menjadi dua bagian besar. Yaitu bagian yang pertama berisi dengan pengajaran-pengajaran yang penuh dengan pengajaran iman yang ketat gitu ya, doktrin-doktrin yang sangat mendasar dan sangat penting yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Roma, dan juga pada akhirnya tidak hanya berhenti di bagian doktrin saja, tetapi Paulus di bagian akhirnya, jadi di bagian yang kedua, part yang kedua itu berisi yang Sebentar ya, jaringannya Pak Rusi kelihatannya kurang baik. bentar ya, tadi kenapa tiba-tiba tertutup? Saya cek dulu internet saya. Oke, ini sudah jelas ya Pak Richard ya? Ini lebih jelas ya. Oke, ini lebih jelas ya. Oke. Nah, jadi pada saat yang bersamaan kita juga bisa melihat bahwa pada saat kita itu melakukan sesuatu atau di dalam praktek hidup kita, sebenarnya tidak ada hal yang tidak ada hal yang terlepas dari apa yang menjadi pemikiran atau yang kita pahami ya. Nah, jadi pengajaran itu memberikan satu panduan terhadap aplikasi terhadap hidup kita. Nah, jadi tidak ada hal yang terlepas dari itu ya. Bagaimana kita mengerti itu akan menyebabkan dan memimpin perilaku hidup kita. Nah, ini menjadi satu hal yang harus kita pahami. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi yang menurut saya sangat membantu dan sangat jelas bahwa yang namanya buah itu ya, itu pasti dia akan pohon itu seperti apa, maka kita akan lihat itu nanti dari buah yang dihasilkannya. Jadi ini adalah satu hal yang kita bisa lihat bahwa bagaimana kita mengerti itu akan memberikan pengaruh terhadap hidup kita. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan juga bahwa yang namanya pengajaran tidak penting, itu tidak bisa ya. Tapi kita juga tidak boleh di sisi lain mengatakan bahwa yang penting itu hanya praktek saja. Ya, kita perlu praktek aja, jangan sangat, lalu aplikasi dan penerapannya itu dilaksanakan. Nanti kita akan bahas itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam bagian selanjutnya adalah kita belajar dulu. Yang pertama adalah berkaitan dengan apa yang Paulus ajarkan ya. Ini surat yang ditujukan kepada jemaat di Roma, satu jemaat yang sangat secara pengaruh itu sangat kuat, yaitu terhadap pengaruh-pengaruh Hellenism dan juga pengaruh-pengaruh kehidupan daripada orang-orang Romawi yang sangat dia punya worldview itu sangat worldly gitu, sangat dipengaruhi oleh kehidupan duniawi mereka. Nah, oleh sebab itu Paulus menuliskan ini pentingnya ya fondasi yang kuat di dalam iman mereka supaya jemaat yang ada di Roma mereka boleh dibangunkan dengan baik gitu ya, dan fondasi yang teguh sehingga iman mereka tetap teguh ya. Nah, hari ini kita akan membahas secara khusus yang bagian pertama adalah kita akan membahas tentang yang namanya dosa. Ya, jadi di dalam kitab Roma ini akan dibahas banyak pengajaran-pengajaran penting. Kita akan mulai dengan bagian pertama adalah memahami tentang pengajaran yang
temanya ya, itu berkaitan apa namanya dosa, tema dosa ya. Baik, saya akan share screen. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke. Sudah muncul ya. Oke, sudah muncul. Saya besarkan dulu. Ya, kita akan belajar mengenai ini ya, tema atau hal tentang dosa ya yang kita boleh lihat ada di dalam kitab Roma. Jadi ini kita akan melalui hal ini kita juga sekaligus melihat apa itu sebenarnya dosa. Nah, seringkali waktu kita melihat apa itu dosa, mungkin kita hanya melihat dan memperhatikan itu sebagai banyak orang ya. Itu memperhatikan sebagai perbuatan ya, perbuatan salah atau perbuatan yang melanggar tentang ini ya, apa yang sudah ditentukan itu sebagai perbuatannya itu dianggap sebagai dosa. Ya, tetapi kita nanti akan melihat bersama-sama bagaimana dosa ini diajarkan prinsip dan pengajaran tentang hal ini yang dijelaskan oleh Paulus ya di dalam kitab Roma. Kita akan lanjutkan ya. Sekarang kita lihat ya. Pertama ya, kita akan lihat dulu bagian ini yang berkaitan dengan satu hal yang sangat terkenal yang sudah saya jelaskan juga waktu di dalam introduction. Sekarang saya akan review sedikit ya, sekaligus memberikan sedikit penambahan-penambahan yang melengkapinya, yaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ini the impact of Romans on Martin Luther. Jadi ini adalah berkaitan dengan bagaimana Martin Luther itu boleh disadarkan ya di dalam hidupnya, yaitu waktu dia membaca itu ya Roma 1 ayat 17 ya, yang boleh mengatakan bahwa the righteousness of God is revealed through faith for faith, as it is written, he who through faith is righteous shall live. Nah, jadi ini mengatakan bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman ya. Jadi Martin Luther itu bergumul, ini berkaitan dengan dia punya pergumulan hidupnya ya, bagaimana dia berusaha untuk boleh melihat ya bagaimana orang itu bisa diselamatkan dengan seluruh kebenaran yang coba tawarkan kepada Allah ya, bagaimana itu bisa terjadi, dan itu sebenarnya tidak menjadi jawaban ya dari pencarian daripada Martin Luther dengan seluruh yang dia itu apa namanya devote ya, apa yang dia seluruh dia kejar pada awal-awal di dalam hidup biarawannya dia ya di dalam Roma Katolik itu, sehingga pergumulan itu pada akhirnya boleh dijawab ketika dia membaca Roma 1 ayat 17. Nah, ini adalah satu peristiwa yang sangat terkenal. Ya, ingin kita boleh memahami bagian ini. Ini adalah satu turning point, ya, satu titik balik di mana Martin Luther boleh diberikan satu apa namanya turning point, ya, oleh Roh Kudus menyadarkan dia bagaimana akhirnya dia itu was born again atau dilahirkan kembali, dan bagaimana reformasi itu nanti Tuhan taruh di dalam hatinya. Nah, ini di sini dikatakan bahwa hanya melalui anugerah, dan itu hanya bisa diterima hanya melalui yang namanya apa? Orang benar itu hidup hanya melalui iman. Jadi bukan karena perbuatan, tetapi hanya melalui iman. Dan ini yang menjadi satu tema besar kita juga yang saya tuliskan. Jadi sepanjang kita membahas kitab Roma, kita akan membahas itu dalam satu tema besar, itu adalah from faith to faith ya, dari iman menuju kepada iman ya. Nah, ini berkaitan dengan dosa. Jadi karena ini adalah satu, sebenarnya kita boleh lihat kenapa bisa demikian ya. Ya karena ini adalah satu apa ya? Satu hal yang boleh ada di dalam hati manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga manusia itu ya dia mau berbuat pun juga itu sudah oleh dosa. Sehingga tidak mungkin ada satu hal pun yang bisa membuat dia itu memperkenankan Tuhan. Perbuatannya ya, di sini ya, mau baik seperti apapun tidak mungkin. Jadi kecuali ya dia dibenarkan. Nah, nanti bagian ini untuk dibenarkan kita akan lebih fokus lagi, kita akan membahas satu sesi ya.
yang akan kita bahas. Tapi hari ini saya akan membahas dari ke arah kaitan dengan dosa. Pergumulan daripada Martin Luther menunjukkan kepada dia satu pergumulannya dia. Bagaimana dia terus kejar, tetapi dia tidak pernah bisa dapat, ya, karena di sana ada satu hidup yang tercemar. Dan bagaimana perbuatan itu tidak mungkin itu bisa memuaskan, ya, atau tidak bisa menjadi satu hal yang ditawarkan kepada Tuhan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang dosa. Kata dosa ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu di dalam Alkitab itu muncul 752 kali. Ya, kata dosa muncul di dalam Alkitab 752 kali. Dan kalau kita bandingkan dari kata kasih atau kata suci, ya, itu apa ya, kata dosa lebih banyak muncul. Jadi di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa satu fakta yang boleh dinyatakan oleh kitab suci, bahwa ini menjadi satu fakta yang real, ya. Dosa itu sudah masuk dalam hidup itu, ya, nyata di dalam kehidupan manusia. Sehingga melalui bagian ini kita harus benar-benar sadar, ya, benar-benar sadar bahwa manusia itu adalah manusia yang sudah berdosa. Orang berdosa. Tidak ada satupun orang yang tidak berdosa. Nah, ini menjadi, kalau ayat kunci, ya, itu nanti kita bisa lihat, ya, di dalam hari ini secara keseluruhan itu kita boleh lihat bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa. Semua manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini menjadi satu poin yang harus kita sadari. Sebab kalau kita tidak menyadari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka di dalam poin ini itu, nah, ini menjadi satu hal yang saya lihat memang manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kalau tidak ada belas kasihan Tuhan, pimpin dia terus berjumpa yang banyak, karena memang tidak dapat anugerah. Sekali lagi, anugerah Tuhan tidak berjumpa dengan anugerah Tuhan, berarti kan dia diberikan, ya, yang diberikan anugerah Tuhan, maka sebenarnya dia tidak sanggup atau dia tidak bisa melihat dirinya itu adalah orang yang telah jatuh di dalam dosa. Dia melihat bahwa ini apa ya, kita manusia ini perbuatan dosa itu. Manusia yang lahir itu mungkin kalau seperti bayi yang baru lahir masih putih seperti kertas. Nah, ini adalah satu prinsip yang diajarkan di dalam apa ya, satu mungkin pengajaran yang ada di tengah-tengah dunia, ya. Ada satu konsep manusia lahir masih putih bersih seperti kertas putih. Itu kalau disebut biasa dikenal dengan satu prinsip tabula rasa, ya. Ada pengajaran begini, tabula rasa, maksudnya manusia itu lahir dia masih putih bersih, yang tidak ada kesalahan apapun, dia masih murni, sehingga di sana dia tidak ada dosa. Nah, ini adalah satu hal yang tidak benar, ya, menurut kitab suci. Alkitab tidak mengajarkan demikian, karena Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti sejak manusia lahir, ya, meskipun dia masih bayi itu, ya, itu dia sudah. Nah, memang kalau bicara soal tidak sama, maka dia sulit menyadari, ya. Tapi kalau kita bisa menyadari, maka itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan telah memberikan anugerah. Ya, apalagi kalau kita sungguh-sungguh bisa melihat bagaimana dosa itu sangat serius dan dia membawa satu destruction, ya, satu kehancuran, satu kerusakan yang sangat serius. Maka di sana itu membawa kita boleh melihat urgensi dari urgensi itu apa? Pentingnya satu apa ya? Baik. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa dosa ini bukan berkaitan dengan perbuatan, tetapi
dosa ini berkaitan dengan satu kondisi seluruh manusia yang sudah menjangkit ya, atau yang sudah terjadi pada seluruh manusia ya, yang ada di tengah dunia ini, dan itu menjadi satu hal yang sangat serius. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, ketika kita melakukan itu penginjilan atau kita melakukan sebuah misi gitu ya, kita perlu dengan satu kesungguhan untuk boleh menyadarkan manusia itu ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa, sehingga di dalam bagian ini kita percaya ketika Tuhan boleh memberikan anugerah, maka mereka boleh menyadari. Tapi waktu Tuhan tidak menyatakan anugerah, maka mereka itu sulit untuk boleh melihat keberdosaan dirinya. Tapi ketika Tuhan membuka ya hati mereka, maka mereka akan melihat hal ini, sehingga mereka melihat urgensi dari bagaimana mereka tahu ini hal yang serius dan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, nah, oleh sebab itu kita bisa lihat bahwa yang namanya dosa ini adalah satu hal yang sangat serius yang sudah menjangkit dalam seluruh hidup manusia, dan itu bersifat secara global ya, seluruh manusia sudah berdosa. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dosa tidak sama dengan perbuatan dosa. Ya, dosa asal bukan perbuatan dosa yang manusia perbuat karena mencontoh Adam dan Hawa, melainkan the consequences to the human race because of that first sin. Nah, perhatikan yang merah itu ya, dalam bahasa Inggris itu ya, adalah konsekuensi to the human race, jadi yang telah mempengaruhi seluruh umat manusia. Karena apa? Karena ada manusia yang telah jatuh dalam dosa. First sin, yaitu Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa karena mereka telah melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, jadi kita bisa melihat hal ini. Jadi ketika kita lihat penjelasan dosa ya, ini menjadi satu hal yang bisa memimpin kepada satu keselamatan ya, jikalau kita boleh melihat dari mana dosa itu berasal. Jikalau tidak, maka sulit sekali bagaimana manusia itu boleh melihat urgensi daripada pentingnya dirinya itu untuk boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Nah, banyak sekali ya di dalam proses ini ya, penginjilan pribadi secara khususnya ataupun penginjilan secara massal, khususnya pribadi mungkin ya, karena ada interaksi. Kalau kita misalnya memberitakan Injil kepada teman kita, saudara kita, rekan kita, kita akan lihat di dalam bagian ini mereka itu akan merasa baik-baik saja, ya. Mereka akan merasa diri mereka itu ketika kita bicara soal bagaimana sebenarnya manusia itu adalah orang yang berdosa, itu mereka akan merasa ini adalah sesuatu yang tidaklah, saya tidak seperti itu. Ya mungkin mereka melihat ya memang manusia itu ya bisa jatuh dalam dosa, tetapi kalau dilihat sampai bagaimana manusia itu adalah orang yang berdosa, yang kemudian dalam kondisi ini mereka pertama kali itu kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka tidak taat perintah Tuhan. Nah, mereka di dalam bagian ini itu adalah satu hal yang susah untuk boleh mereka terima gitu ya. Kenapa? Karena mungkin mereka merasa diri mereka itu adalah baik-baik saja. Nah, tetapi untuk boleh melihat dan untuk boleh membawa mereka melihat bahwa semua orang sudah berdosa, mau tidak mau, suka tidak suka ya, itu kita harus bawa mereka melihat bagaimana dosa itu bermula. Ya, bagaimana dosa itu bermula. Dan itu terjadi ketika apa? Ketika manusia itu melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, oleh sebab itu hamartia, dosa itu adalah hamartia di dalam bahasa aslinya itu mempunyai satu pengertian bahwa dia meleset. Ya, hamartia itu meleset dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hamartia, dosa. Jadi Tuhan maunya itu adalah manusia berbuat seperti ini, A misalnya ya, harus A, tetapi manusia melawan, dia meleset. Nah, meleset itu tidak harus meleset dalam arti meleset jauh sekali. Asal tidak masuk kepada sasaran itu sudah namanya hamartia. Nah, oleh sebab itu, di dalam konsep yang demikian kita bisa melihat mengapa
manusia pertama, Adam itu sebenarnya adalah manusia pertama, ya, Adam, ya, manusia pertama. Mereka itu jatuh di dalam dosa, meleset karena apa? Ya karena mereka itu menentang atau mereka meragukan dan tidak percaya kepada apa yang menjadi maunya atau kehendak Tuhan. Ya, jadi ini adalah satu konsekuensi yang timbul yang akhirnya secara global itu melanda seluruh human race, ya, manusia itu secara seluruhnya, ya, itu karena manusia sudah melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu cukup satu kali. Ya, hamartia terjadi, manusia jatuh dalam dosa dan itu merusak seluruh, ya, membawa efek yang secara total depravity, itu bahasanya yang dipakai yang kita sudah sangat mengenalnya, itu adalah tercemar secara merusak total, ya, satu kerusakan yang bersifat secara total itu merusak. Nah, itu sejak manusia sudah jatuh dalam dosa itu merusak keseluruhannya, ya. Nah, ini menjadi satu hal yang harus kita sadari dan ini menjadi satu hal yang sangat-sangat serius sekali, ya. Dan dosa itu hanya satu kali, cukup terjadi satu kali, dan itu menyebabkan manusia harus diusir dari Taman Eden. Jadi Adam tidak perlu tunggu dosa 2 kali, 3 kali, 4 kali, sehingga dia harus diusir dari Taman Eden, tetapi dia hanya satu kali berdosa, itu dia sudah diusir dari Taman Eden. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana kekudusan Allah itu adalah satu hal yang sangat serius, dan bagaimana sekaligus pada saat yang sama, ya, bahwa bagaimana kita itu tidak taat atau melanggar perintah Tuhan, itu pada dasarnya itu sudah menyebabkan manusia itu jatuh di dalam dosa, ya. Nah, jadi inilah perbedaan penting, ya, antara perbuatan dosa. Sebab kalau misalnya perbuatan dosa, manusia melihat bahwa ya perbuatan dosa satu kali bisa diampuni lah, ya, 2 kali masih oke lah, 3 kali, oh mungkin berulang kali baru kemudian ini dihukum, ya. Nah, ini baru sebenarnya hanya tidak pada esensinya. Pada esensinya itu lebih kepada bagaimana manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, dan itu cukup satu kali, itu dia sudah terputus atau dia sudah melanggar, ya, itu sudah terputus dia punya relasi dengan Tuhan. Nah, di sana ya sudah tidak lagi disebut kudus, tetapi dia sudah jatuh, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang dosa itu berarti dia adalah keinginan untuk hidup sesuai dengan maunya sendiri dan berpikir sesuai dengan pikirannya sendiri untuk bebas mutlak sebebas-bebasnya. Jadi ini sebenarnya adalah satu pribadi yang mau melawan satu pribadi lain. Tapi yang lebih parahnya, ya, kita bisa lihat bahwa pribadi yang melawan pribadi lain ini dia adalah yang ciptaan melawan sang pencipta, ya. Jadi di sini adalah satu hal yang kita bisa lihat bagaimana menyebabkan kejatuhan yang sangat-sangat tragis, gitu ya, jatuh karena sebenarnya manusia itu dia mau, ya, menjadi sang pencipta, gitu ya. Dia mau menjadi seperti Allah. Memang dia diciptakan itu bukan sama, mirip, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti mirip, ya. Tetapi dia harusnya sadar dia bukan creator, dia adalah yang diciptakan. Oleh sebab itu, ya, dia harusnya itu taat, bukan dia mau bebas yang mutlak sebebas-bebasnya, bahkan dia mau melawan, ya, atau mengambil posisi sang pencipta itu, ya. Yang kedua adalah manusia mau menggantikan Tuhan dan menjadi Tuhan atas kehendaknya sendiri. Nah, ini yang harus kita lihat, ya. Dosa itu begitu serius dan pengaruhnya begitu bisa memberikan satu pengaruh yang begitu merusak, itu karena apa? Karena manusia itu dia mau menjadi Tuhan atas kehendaknya sendiri. Sehingga tidak heran kalau kita melihat di dalam seluruh narasi, ya, di dalam Perjanjian Lama, kalau kita melihat bahwa manusia bagaimana khususnya mereka, ya, yang benar-benar tidak mendapatkan anugerah, mereka benar-benar menjadikan dirinya itu sebagai Allah. Yaitu terjadi di dalam raja-raja, di dalam zaman-zaman kuno yang dinyatakan di dalam kitab suci, ya, di dalam Perjanjian Lama. Kita lihat bagaimana Firaun dia menjadikan dirinya Tuhan. Kita juga bisa melihat bagaimana kemudian nanti, ya, raja-raja misalnya yang ada di Babel, gitu ya,
termasuk Nebukadnezar gitu ya, yang akhirnya dia juga dihukum Tuhan karena dia merasa dirinya itu menjadikan dirinya itu seperti Tuhan. Jadi kita lihat di dalam kehidupan di dalam zaman kuno hal-hal seperti ini tuh sudah terlihat nyata bagaimana manusia ya, atau raja itu menempatkan dirinya itu sebagai Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa dosa itu real. Dosa itu nyata. Ya, dan ini menunjukkan satu kehidupan yang mau bebas mutlak, yang sebebas-bebasnya menurut maunya diri sendiri. Nah, oleh sebab itu kita bisa waktu lihat kita belajar tentang dosa, di sini kita belajar ya, bagaimana sebenarnya dosa itu adalah mau manusia itu menghambakan diri. Ini ada satu proses, ini apa satu? Menjadikan diri hamba atau dia mau menjadikan diri Tuhan. Nah, ini proses hamba dan Tuhan ini itu kita bisa lihat sangat-sangat terlihat jelas gitu ya di dalam yang namanya manusia sudah berdosa. Nah, dia memperbudak dirinya. Dia pikir dirinya itu adalah dia boleh menjadi orang yang bebas sebebas-bebasnya, seakan-akan dia itu menjadi tuan. Nah, tetapi di sana justru kita boleh lihat bagaimana justru dosa itu membuat orang itu dia diikat ya. Ya kelihatan mau bebas, tetapi sebenarnya dia makin diikat. Oleh apa? Ya oleh kebebasan yang dia mau itu sendiri. Nah, justru kebebasan yang sejati nanti kita lihat ketika anugerah Tuhan itu datang, ketika grace, anugerah Tuhan itu datang dan diri kita, maka di sana baru muncul yang namanya kita punya kebebasan yang sejati, yaitu kebebasan yang boleh waktu kita berkata apa? Kita say no. Ya, kita say no terhadap apa? Terhadap dosa. Jadi justru kita boleh berkata bahwa Tuhan yang menjadi hamba kita dan kepada Dia saja. Tuhan menjadi Tuhan kita, saya ulang ya, Tuhan menjadi Tuhan kita dan kepada Dia saja kita boleh menghambakan diri kita. Ya, jadi sebenarnya yang namanya kebebasan yang sejati itu ya bukan berarti ya kita apa namanya itu mempunyai satu diri yang artinya saya tidak terikat gitu ya atau saya mau bebas yang sebebas-bebas. Sebenarnya tidak ada itu ya. Kebebasan yang sejati itu justru sebenarnya kita menghambakan diri kepada yang mana. Kalau kita menghambakan diri kepada sang kebenaran, nah itu kita mendapatkan kebebasan yang sejati. Tapi kita kalau menghambakan diri atau kita mengikatkan diri kepada ketidakbenaran, nah itulah justru itu ada di dalam menjadi budak dosa. Nah di sana justru sebenarnya kita tidak memiliki kebebasan yang sejati. Nah, waktu kita menyadari diri kita bukan Tuhan dan kita menyembah kepada Tuhan yang benar, di sana justru kita menemukan diri kita ada di dalam satu kebebasan yang sejati. Ya, nah, kita lihat ya. Bagian berikutnya kita akan lihat berkaitan itu adalah ini Bavinck ya, Herman Bavinck, satu teolog yang dalam teologi, mempunyai teologi yang baik ya, yang teologi reform, yang mengatakan bahwa dosa itu adalah the impossibility of explaining the origin of sin. Perhatikan ya, the impossibility itu impossible, yang nggak mungkin ya, of explaining the origin of sin. Jadi sebenarnya bagaimana ya kalau kita mau menjelaskan the origin of sin gitu ya, ada satu hal yang sebenarnya membuat kita itu boleh melihat bahwa ada kesulitan, ada kesulitan. Ya, ketika kita mau coba melihat origin of sin, bagaimana mengertinya, bagaimana apa sebenarnya ada kesulitan. Ada kesulitan. Banyak orang juga sulit mengerti ini. Nah, Bavinck mengatakan ini impossibility of explaining the origin of sin. Satu hal yang sulit memang ya. Nah, kemudian therefore must not be understand as an excuse, a refuge for ignorance. Oleh sebab itu kalau itu impossible, kita tidak boleh kemudian menjadikan itu sebagai apa? Sebagai sebuah excuse ya, alasan begitu ya. Untuk kemudian ya sudahlah karena tidak bisa dimengerti mungkin itu nggak ada gitu ya. Ya nggak perlulah, nggak ada dosa gitu ya. Nggak peduli gitu, ignorance gitu ya. Tapi lebih baik apa? It should be said openly and clearly we are here at the boundaries of our knowledge. Nah, ini justru menunjukkan kepada kita secara terbuka dan secara jelas bahwa itu adalah satu boundaries ya. Boundaries of apa itu? Ada batasan terhadap kita punya pengetahuan ya. Dosa itu ada. Sin exists
but it will never be able to justify its existence. Jadi dosa itu ada. Kita tahu keberadaan dosa itu jelas ada, ya. Tetapi kalau kita mau mungkin mau apa itu namanya berusaha untuk terus kita boleh melihat ya seperti apa dan sebagaimana itu boleh terjadi its existence keberadaannya ya. Nah, itu mungkin adalah satu hal yang mungkin susah ya, tetapi satu hal yang pasti terasa itu adalah dia ada dan bagaimana Alkitab boleh menyatakannya dan kita percaya pada hal itu. Ya, sebab banyak manusia justru melihat bahwa kalau berusaha untuk melihat itu melihat seperti sesuatu yang mereka nggak percaya. Apa itu? Enggak lah, dosa itu enggak ada. Ya, dosa itu adalah sesuatu yang apa ya? Kalau kamu berbuat salah terhadap suatu aturan ya itu dosa. Jadi mereka berusaha untuk boleh melihat hal itu ya, sehingga akhirnya mereka justru terjebak melihat bahwa sebenarnya dosa itu enggak ada. Ya, cerita-cerita yang dinyatakan dalam kitab suci malah dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya itu hanya mitos lah, itu hanya dongeng. Adam dan Hawa itu apa sih? Itu mungkin hanya sebuah narasi yang dibawa oleh orang-orang Kristen di dalam kitab sucinya, ya. Sebenarnya itu hal yang tidak ada. Nah, ini membuat mereka melihat sendiri menurut kacamata mereka, ya. Itu sebenarnya adalah sudah ya karena sudah tercemar oleh dosa itu sendiri, ya. Nah, jadi ini adalah hal yang boleh dinyatakan oleh Pak Fing yang boleh mengingatkan kita bahwa dosa itu eksis, ya dosa itu ada. Ya meskipun di dalam pengertian ini kalau kita mau melihat ya ada kesulitan untuk kita boleh mencoba untuk boleh melihatnya. Ya bukan cuman kita sebagai orang percaya ya, tapi orang dunia terlebih lagi. Nah, kita sebagai orang percaya, saya melihat kita ada anugerah Tuhan sehingga kita lebih tidak sulit menerimanya, kita lebih mudah untuk boleh menyadari bahwa dosa ini adalah satu hal yang serius dan upah dosa itu juga serius, yaitu maut. Ya, upah dosa adalah maut. Tapi bagi mereka yang tidak menerima anugerah, mereka akan coba melihat bagaimana di dalam dosa ini ada jalan, bagaimana mereka bisa nego. Ya, karena mereka melakukan yang namanya ada perbuatan yang jahat dan perbuatan yang baik, dan di dalam bagian ini mereka bisa ada satu negotiate, ya, bagaimana itu ditimbang-timbang dan bagaimana itu bisa saling apa itu namanya diperhitungkan antara yang jahat dan yang baik itu bisa diperhitungkan untuk kemudian mendapatkan yang namanya keselamatan. Nah, sebenarnya ini tidak mungkin terjadi di dalam iman Kristen karena yang namanya dosa berarti seluruh perbuatan baik kita pun tercemar oleh dosa dan itu bukan suatu hal yang berkenan bisa dibawa atau diperhitungkan di hadapan Tuhan. Kecuali hanya melalui yang namanya redemption, ya, melalui penebusan. Itu ada anugerah yang Tuhan berikan dan melalui jalan yang Tuhan sudah siapkan. Ya, nah, jadi dosa itu eksis melalui buffing. Kita boleh diingatkan ini hal yang serius dan ini benar-benar ada ya di dalam segala kesulitan yang ada untuk boleh mengerti tentang ini, tentang dosa ini ya. Kita sebagai orang percaya diberikan anugerah Tuhan bisa menerimanya. Karena apa? Karena ada anugerah Tuhan. Oke. Kemudian kita lihat ya, di dalam Roma kita boleh lihat di dalam bagian dosa ini ada kaitan dengan murka Allah. Ya, karena upah dosa adalah maut, itu dinyatakan ya. Nah, murka Allah. Nah, dalam Roma 1 ya ayat 18 sampai 3 ayat 20 ya. Roma 1 sampai Roma 3 ya. Jadi Roma 1 ayat 18 sampai Roma 3 ayat 20 kita bisa lihat bagaimana Paulus itu tidak sedang menyatakan good news. Perhatikan ya. Paulus tidak sedang menyatakan good news. Good news itu berarti kan kabar baik ya. Melainkan menyatakan betapa berita Injil itu mutlak, penting. Ya, Paulus menyatakan bahwa berita Injil itu mutlak penting karena murka Allah itu nyata. Ya, jadi ini bisa lihat perbedaannya ya. Kalau menyatakan good news itu maksudnya membawa kabar baik begitu ya. Oh, ini kabar baiknya. Ya, kita kalau bisa bicara soal good news itu kan berita Injil ya yang dinyatakan di dalam kitab Injil ya. Itu ada good news bagaimana malaikat menyatakan satu good news ya, hari ini telah lahir bagimu. Ya, ini good news. Nah, tetapi kita bisa melihat di dalam Roma 1 ayat 18 sampai 3:20 Paulus itu menyatakan apa? Good news itu sudah ada, tetapi dia menekankan bahwa berita Injil itu good news itu mutlak penting. Ya, dia bukan dia
memberikan penekanan ini. Kenapa kok berita Injil ini mutlak penting? Karena ada murka Allah. Ya, sekali lagi, kenapa berita Injil ini mutlak penting? Karena ada murka Allah. Murka Allah itu nyata. Manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia yang dosa sudah nyata ada dalam seluruh kehidupan kita, dan murka Allah itu sedang ya manusia seluruh melanda seluruh umat manusia. Nah, menyadari hal ini itu membuat kita harusnya itu juga boleh bersyukur ya kalau kita yang menerima anugerah. Tetapi di sisi lain kita juga harus melihat ada satu kegentaran bagi mereka yang belum menerima anugerah. Ya, oleh sebab itu kita lihat di dalam Jonathan Edwards ya, itu di dalam salah satu sermonnya, salah satu khotbahnya yang sangat terkenal itu ya. Ya, the sinner in the angry hands of God ya. Jadi manusia berdosa di tangan Allah yang murka. Manusia berdosa, the sinners ya, di tangan Allah yang murka. Nah, waktu Jonathan Edwards itu mengkhotbahkan khotbah ini ya, itu membuat pendengarnya pada saat itu orang yang mendengarkan itu mereka benar-benar ya waktu itu Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam khotbah di dalam yang disampaikan oleh Jonathan Edwards itu, maka terjadi yang namanya gerakan kebangunan rohani ya yang melanda pada zaman Jonathan Edwards, sehingga mereka pada saat itu boleh melihat bagaimana ya bahwa murka Allah begitu nyata. Dosa itu adalah sesuatu yang sangat serius, sehingga manusia itu harus kembali ya menurut apa yang Tuhan sudah siapkan, dan harus taat, dan itu menjadi jalan satu-satunya bisa boleh dibebaskan dari murka Allah yang menyala-nyala. Ya, nah ini bagian yang kita boleh lihat Roma di bagian awal yang melihat murka Allah yang sangat serius ini telah dinyatakan kepada manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak sadar, maka kita merasa kita baik-baik saja. Kalau kita sudah sadar, maka kita baru tahu bahwa kita sedang dalam satu masalah yang sangat serius. Nah, disinilah pekerjaan Roh Kudus itu menjadi penting. Disinilah anugerah itu boleh mendahului seluruh respon. Sekali lagi ya, anugerah boleh mendahului seluruh respons manusia. Nah, manusia yang melihat bahwa respon manusia itu memiliki tempat yang mendahului anugerah, ini adalah satu prinsip yang salah. Jadi bukan respon mendahului anugerah, tetapi anugerah dulu. Ada anugerah baru respon. Bukan respons itu yang kemudian itu membuat manusia itu bisa menerima anugerah. Ya, jadi kita lihat baik-baik di sini. Kalau tidak ada anugerah Tuhan, tidak mungkin manusia bisa sadar. Kalau manusia tidak sadar, maka dia akan merasa dirinya baik-baik. Ya, dia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi kalau ada anugerah, manusia sadar. Waktu dia sadar, maka dia tahu dia celaka. Ya, saya celaka. Jadi sama seperti kita bagaimana lihat ya, waktu itu setiap murid Tuhan ya, misalnya kita lihat Petrus ya. Petrus itu dia waktu melihat ya bagaimana waktu Tuhan itu boleh menyatakan satu karya yang ajaib ya, waktu itu di dalam perjumpaan Petrus yang pertama kali dengan Tuhan, ketika bagaimana dia melihat Kristus itu boleh menyatakan dirinya ya sebagai satu guru ya, dan juga sebagai satu Tuhan gitu ya, yang di dalam waktu dia panggilannya yang pertama itu ya, maka dia mengeluarkan satu sikap apa? Tuhan ya, aku adalah orang yang tidak layak. Nah ini ya, kita bisa lihat satu kondisi ketika kita bisa menyadari diri kita tidak layak. Nah ini menunjukkan apa? Anugerah itu sudah masuk, anugerah sudah diberikan dalam diri kita, baru ada satu respons. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah kita tidak membutuhkan Tuhan. Ya, nah, saya merasa diri saya baik-baik saja. Oke ya, baik. Ini saya lanjutkan. Nah, kemudian Roma 1 ya, kita akan lihat di sana. Roma 1 di sana dinyatakan ya bahwa hukuman dosa bagi manusia fasik, munafik, dan lalim. Itu Roma 1 ayat 18 sampai 32. Ya. Jadi ini dibuka di bagian pertama itu ya, hukuman dosa bagi manusia fasik, munafik, dan lalim.
Nah, kalau kita membaca di dalam bagian itu, kita bisa lihat ya, itu dinyatakan di sana bahwa manusia itu mereka sudah mengenal hukum-hukum Tuhan, mereka sudah mengenal apa yang Tuhan sudah boleh nyatakan ya melalui hukum-hukumnya, tetapi mereka itu tidak mau menaatinya. Mereka itu dengan jelas-jelas mereka justru hidup berlawanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kalau kita baca ya di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32, kita akan menjumpai hal tersebut. Ya, maka di sana Allah boleh menyatakan hukuman. Nah, waktu kita melihat hal ini ya, kenapa perlu menyatakan hukuman ya? Sebab ada orang mengatakan begini ya, hal Allah kalau misalkan adalah Allah yang kasih, maka seharusnya atau Allah ya menyatakan kasihnya. Kenapa kok mesti harus dihukum? Nah, ini sebenarnya tidak mengerti dengan tepat ya. Ya, justru karena Allah itu adalah Allah yang kudus dan Allah yang kasih, maka semua dosa harus dihukum. Ini yang benar. Ya, semua dosa harus dihukum. Justru karena Allah itu kasih dan Allah itu kudus, maka dosa harus dihukum. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa hukuman dosa bagi manusia itu dinyatakan dengan jelas. Sehingga Spurgeon itu ya boleh menyatakan demikian. Pengetahuan tentang Allah itu Spurgeon menyatakan bahwa pengetahuan tentang Allah itu tidak berguna. Perhatikan ya, ini agak keras ya. Berarti kalau pengetahuan tentang Allah itu tidak berguna, mengerti tentang doktrin juga tidak berguna. Nah, ini berarti gini, kita kalau belajar, ya, semua pokoknya belajar, kita tahu pengetahuan tentang Allah itu banyak, ya, kemudian mengerti doktrinnya juga sangat kuat, itu seperti yang bilang tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Jika tidak memimpin pada rasa syukur dan memuliakan Dia. Perhatikan ini satu apa ya? Satu quotation dari Spurgeon yang sangat keras boleh mengingatkan kita, khususnya kita yang ada bersama-sama belajar di dalam kelas Bible class, termasuk saya, ya kita semua. Kita sini belajar, kita mengenal Allah. Allah itu siapa? Kita berusaha untuk boleh mengerti apa yang dinyatakan di dalam kitab suci. Ya, tetapi harus kita ingat, kita bukan cuma mau tahu tentang Allah, ya kita bukan cuma mau mengerti tentang doktrin, tetapi kita harus bagaimana menghidupinya. Nah, ini yang satu hal yang kita harus ingat baik-baik. Tapi jangan salah mengerti, akhirnya begini, kalau gitu tidak perlu belajar, tidak perlu mengerti, itu juga salah. Ya, seringkali selalu orang salah di sana ya. Ada sudahlah, yang penting kita bersyukur. Yang penting kita memuliakan Allah. Ya, memuliakannya salah, mengucap syukurnya juga salah. Jadi dua-dua salah besar. Yang hal yang dimaksud oleh Spurgeon di sini adalah justru kita sudah belajar, kita sudah mengenal Allah. Mari itu memimpin kita kepada hidup yang memuliakan Dia. Ya, jadi kita belajar misalnya kita tahu oh dosa ini adalah hal yang serius. Dosa ini adalah satu satu adalah eksis ya. Dia benar-benar ada ya. Dan kita boleh menyadarinya. Nah, waktu kita melihat hal ini, secara aplikasinya itu apa? Menimbulkan rasa syukur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sebenarnya kita tidak bisa, ya, bisa mempunyai satu kesadaran ini jika Allah tidak memberikan kepada kita anugerahnya. Nah, ini satu aplikasi yang membuat kita apa? Bagaimana ada rasa syukur dan kita melihat bagaimana hidup kita boleh diselamatkan Tuhan, ya. Itu karena Tuhan yang telah menyelamatkan kita terlebih dahulu. Nah, ini membuat kita mempunyai hidup yang akhirnya apa? Boleh bersyukur dan hidup yang memuliakan Tuhan, ya. Oke. Nah, kemudian juga di dalam Roma 1 ayat 18 sampai 25 itu juga dikatakan sana ada apa? The worship of idols. The worship of idol itu maksudnya adalah satu penyembahan kepada berhala, ya. 1:18 sampai 25. Ya. Nah, manusia itu seharusnya dapat melihat kemuliaan Allah melalui ciptaan. Sekali lagi ya. Melalui ciptaan kita melihat kemuliaan Allah. Ini adalah wahyu umum. Sekali lagi, ini adalah wahyu umum. Ya, ini adalah wahyu umum yang membawa kita harusnya boleh memuliakan Allah, melihat kemuliaan Allah. Tetapi
manusia memilih memuliakan ciptaan Allah. Nah, ini adalah satu ordo yang terbalik. Kenapa ordonya bisa terbalik? Karena dosa telah merasuk ya, telah masuk dalam seluruh hidup manusia sehingga manusia tidak bisa lagi kemudian dia melihat itu sebagai satu hal yang benar, tapi justru semua menjadi ordernya ya, ordonya sudah terbalik-balik ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat manusia kemudian membuat banyak hal yang menyerupai itu ya, menyerupai ciptaan-ciptaan itu dan mereka kemudian menyembahnya sebagai berhala. Ya, kita bisa lihat di sana. Ada worship of idols, ya, ada penyembahan berhala terjadi. Nah, di dalam kehidupan kita ya, khususnya mungkin di tengah zaman yang plural, ya. Berarti kita kondisi hidup di zaman yang plural, ada banyak sekali orang-orang di sekitar kita. Itu kemudian kita bisa lihat ada banyak sekali kepercayaan, ada banyak sekali agama dan seterusnya. Nah, kita boleh lihat ya, sampai hari ini ya, itu kondisinya apa yang dinyatakan di dalam kitab Roma ini itu masih saja terjadi. Ya. Nah, tapi kita melihat bagian ini bagaimana manusia bisa disadarkan, bagaimana pentingnya daripada berita Injil itu harus diberitakan, itu begitu mendesak Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, waktu kita melihat hal ini, kita belajar kembali dan mengetahui hal ini. Seharusnya kita boleh apa? Didesak. Didesak untuk apa? Untuk boleh ingat bagaimana ya pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan perintahkan bagi kita itu sangat-sangat mendesak dan penting harus kita kerjakan. Secara khususnya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, bagaimana kita harus boleh terus giat mengabarkan ya tentang berita anugerah ini ya kepada sebanyak mungkin orang yang Tuhan boleh percayakan kepada kita. Dan kita boleh bagaimana menguatkan saudara-saudara seiman yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan ini untuk boleh tetap hidup dan melayani Tuhan. Nah, ini adalah satu urgensi yang penting ya. Supaya kita tidak apa ya, kita tidak kemudian hidup akhirnya kita itu worship idols. Nah, berhala ini macam-macam. Kalau kita lihat mereka yang sudah percaya yang belum percaya kepada Tuhan ya idolsnya mereka membuat banyak hal itu yang menyerupai ya itu ciptaan-ciptaan lain kemudian mereka menyembah ya kepada ciptaan tersebut gitu ya itu juga ciptaan ya bukan Allah gitu ya. Nah tetapi kita sebagai orang percaya kalau kita tidak sungguh-sungguh menyadari hal ini kita juga bisa punya idols ya punya terjebak apa bagaimana kita menjadikan mungkin diri kita, mungkin keinginan kita, mungkin orang-orang yang mungkin kita kasih menjadi idols. Nah, ini juga bahaya. Nah, oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh boleh melihat bahwa satu-satunya yang menjadi sumber ya penyembahan kita hanya Allah sendiri. Di luar itu kita tidak boleh ya boleh menyembahnya ya. Nah, di sini kita mesti lihat bagaimana Roma 1 mengingatkan hal ini. Manusia yang sudah berdosa itu dia tidak sanggup. Ya tidak sanggup ini. Ya saya katakan mereka tidak sanggup untuk boleh bagaimana dia melihat ya melalui ciptaan itu sebagai satu kemuliaan Allah, tetapi dia justru menjadikan ciptaan itu ya untuk apa? Dia sembah gitu ya. Jadi menjadi satu order yang salah gitu ya, yang terbalik. Ya. Nah, kita yang bisa melihat itu dengan benar kita harus bersyukur karena Tuhan yang memungkinkan itu terjadi. Ya, kita lanjutkan. Kemudian juga dinyatakan juga di dalam Roma 1 akibat dosa ini itu boleh mempengaruhi sampai ke dalamnya juga itu apa? Di dalam kehidupan seks manusia. Nah, ini ada dosa seksual ya. Nah, bagaimana kita lihat nanti di sana ya. Itu dosa seksual ini sangat-sangat apa itu namanya? Sangat-sangat rusak lah ya. Jadi kita boleh lihat di dalam bagian ini yang namanya itu manusia itu apa? Yang homoseksual lah, kemudian lesbian lah, itu sudah dinyatakan. Itu sejak di dalam pelayanan Paulus gitu ya. Kita bisa lihat bagaimana manusia dosa itu telah merusak. Sangat jelas sekali ya dalam kehidupan. Jadi khususnya secara praktek ini ya kehidupan seksual ini. Jadi bagaimana manusia itu dia
mengganti yang Tuhan tetapkan dengan maunya sendiri. Ya, Paulus menekankan bahwa ketidakpedulian manusia terhadap hukum Tuhan akan tampak pada ketidakpedulian mereka terhadap tubuh mereka dan akan terekspresi dalam dosa secara seksual. Jadi mereka tidak peduli lagi. Tuhan itu sudah menyiapkan dari awal ya. Bagaimana seharusnya seks itu menjadi satu satu sarana yang Tuhan siapkan ya, satu hal yang memang itu hal yang baik yang Tuhan berikan kepada manusia, tetapi itu mereka tidak bisa memakainya dengan benar ya. Mereka tidak peduli terhadap hukum Tuhan sehingga bahkan mereka tidak peduli dengan tubuh mereka sendiri ya. Jadi mereka menggantikan ya dengan itu sudah terjadi bukan hanya di zaman ini gitu ya. Bahkan di zaman ini kita bisa ketika kita melihat bahwa bukan beberapa ya, mungkin sebagian besar orang ya kemudian mereka akhirnya menerima itu ya perkawinan yang sejenis dan seterusnya itu ya yang berkaitan dengan itu. Nah ini sebenarnya di dalam kitab suci ini adalah hal yang sangat itu berlawanan dengan perintah Tuhan. Dan di dalam kitab Roma kita bisa melihat bagaimana Paulus dengan tegas sekali ya di dalam apa yang dicatat di sana, diajarkan di sana, ini adalah karena penyimpangan ini terjadi itu karena apa? Karena dosa. Ya, dosa itu masuk dalam diri manusia dan dia merusak juga termasuk di dalam kehidupan seksual ini. Ya, jadi kita mesti lihat sama-sama bagaimana bisa ada di dalam satu kehidupan yang benar dan bagaimana melihatnya. Satu-satunya cara adalah bagaimana kita kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dan perintah-perintahnya. Oke ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Di dalam Roma 1 juga, kita akan lihat bahwa perbuatan dosa yang dianggap biasa, yaitu di dalam ayat 28 sampai 32. Ya, perhatikan ya, di dalam Roma 1 ayat 28 sampai 32. Kalau kita baca di sana, ya Bapak Ibu bisa coba melihat di dalam kitab suci, saya mungkin akan bacakan ya, karena ini biasa ini. Jadi saya tidak mungkin kita nggak terlibat dengan yang lain-lain gitu ya, yang mungkin menyembah berhala, kita enggak mungkin ya, kita mungkin tidak sampai yang penyimpangan seksual yang ekstrim, mungkin kita enggak. Tapi Paulus juga mencatat di sana apa perbuatan dosa yang dianggap biasa. Saya bacakan. Dan karena mereka, ini Roma 1:28 ya, mulai 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, jadi waktu kita lihat di sini ya, Paulus tidak lupa ya, dia boleh mengincludekan atau ya dalam bagian ini dia boleh mengingatkan jemaat di Roma dan juga setiap kita sekalian bahwa ada hal yang mungkin kita anggap itu biasa, tetapi itu adalah sesuatu hal yang atau akibat ya dari dosa itu ya yang sudah masuk dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita melakukannya dan kita merasa itu biasa-biasa saja. Nah, itu semua ada listnya, termasuk yang namanya perselisihan, tipu muslihat, ya, kemudian kedengkian, keserakahan, gitu ya. Kemudian ada lagi apa? Ya, bagaimana kita congkak, sombong, kemudian tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak punya belas kasihan. Dan di dalam kehidupan kita bisa melihat ya itu biasalah ya.
Nah, tapi kalau kita boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita akan rasa ini tidak biasa ketika kita melanggar hal ini, ketika kita ada di dalam kondisi seperti ini, kita tahu ini adalah hal yang tidak biasa dan kita perlu bertobat. Ya, nah, tapi kalau misalkan kita belum menerima anugerah Tuhan, kita anggap ini biasalah, semua orang juga melakukannya. Ya, jadi kita nggak usah terlalu bagaimana. It's okay. Yang penting ya nggak sampai bagaimana begitu ya, karena dianggap sebagai sesuatu yang biasa ya. Nah, Paulus menekankan bahwa perbuatan yang secara sosial dianggap umum ya atau dosa berjemaah. Jadi dosa bukan cuma pribadi tapi semua orang melakukannya. Dosa secara umum berjemaah ya, itu pun mendatangkan kemurkaan Allah. Ya. Mengapa demikian? Karena prinsipnya satu. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga dosa yang satu itu yang sudah masuk sehingga di dalam bagian itu ya tidak ada yang namanya ya, itu dosa itu kemudian dibedakan gitu ya. Oh ya kalau semua orang itu melakukannya maka itu menjadi satu hal yang tidak berdosa atau itu biasa. Tidak, di hadapan Tuhan itu menjadi satu bukti nyata bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka sebagai pribadi tetapi bahkan boleh melakukan dosa secara komunal atau rame-rame ya. Nah, jadi kita harus lihat hal ini bagaimana kita boleh dengan satu kepekaan, keseriusan untuk boleh memahami hal ini ya. Baik, ini Roma 1. Oke ya. Nah, sekarang kita akan bagian ini mungkin saya berhenti sebentar. Apakah di dalam bagian ini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya melanjutkan ke dalam bagian berikutnya. Silakan. Apakah ada pertanyaan untuk bagian yang sudah disampaikan ini sebelum saya melanjutkan ke dalam bagian berikutnya? Silakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada? Sudah cukup jelas? Atau mungkin yang saya jelaskan tadi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, saya akan melanjutkan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan gitu ya, atau mungkin bisa langsung tanyakan saja. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam bagian berikutnya adalah di dalam Roma 2. Ya, Roma 2 di sini ya. Itu dinyatakan hukuman Allah bagi semua manusia. Ya, kecenderungan manusia berdosa saat kesalahan dinyatakan itu untuk dia, bukan saya. Perhatikan ya, kecenderungan manusia berdosa itu berarti ya semua orang. Ya termasuk kita. Iya betul, termasuk kita. Ya karena kita juga orang berdosa ya. Tapi bedanya kalau kita sudah percaya Tuhan adalah ya kita sudah beroleh anugerah. Mereka yang belum percaya Tuhan sungguh-sungguh masih di luar anugerah. Ya, tetapi kita melihat kecenderungan manusia berdosa itu adalah selalu menunjuk ya, ini untuk dia, bukan untuk saya. Ya. Jadi kecenderungannya kalau bicara soal upah dosa atau hukuman dosa, not for me, tapi untuk dia, bukan untuk saya, tapi untuk dia. Selalu menunjuk kepada orang lain. Sebenarnya tidak heran ya, sejak manusia jatuh dalam dosa pertama kali sudah terjadi ya. Selalu menunjuk, bukan saya, tapi dia. Nah, ini adalah satu kecenderungan yang memang terjadi ketika manusia sudah bersalah atau sudah jatuh di dalam dosa. Nah, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, kepada kita juga pada hari ini, Paulus mengingatkan apa? Bahwa Allah itu adalah Allah yang just and fair. Just and fair itu maksudnya ya Allah yang adil, ya Allah yang adil. Dia adil, ya. Jadi dalam bagian ini dosa itu adalah hal yang mesti dihukum. Jadi pada saat kita melihat bahwa hukuman Allah bagi semua manusia, maka di dalam bagian ini kita bisa lihat bahwa Allah itu sedang menyatakan keadilannya. Allah menyatakan keadilannya. Maka setiap dosa pasti akan dihukum. Dan karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka semua manusia tidak terkecuali mereka itu ada di dalam penghukuman Allah. Ya, ada di dalam penghukuman Allah. Nah, di dalam bagian ini kita bisa lihat ya, ada apa itu ya? Orang-orang ya, manusia yang mereka merasa
wah, nggak ada yang demikian lah. Allah itu tidak menghukum dosa. Nggak ada dosa itu. Apa itu dosa? Ya, Allah itu masa begitu jahatnya. Kemudian dia menghukum manusia dimasukkan ke dalam neraka. Nggak ada gitu itu. Ya, maka dia bilang Allah itu kasih, maka nggak masalah. Ya, tidak ada namanya neraka. Ya, Allah akan mengampuni, maka semua baik-baik saja. Nah, ini adalah satu hal yang sebenarnya itu menyesatkan. Nah, kita harus mengerti bahwa Allah itu adil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Allah itu adil. Artinya apa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang suci dan yang kudus, maka Dia pasti menyatakan keadilannya. Nah, ketika kita bisa melihat keadilan Allah, itu menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang benar adanya dan Allah yang kudus. Ya, sehingga ketika Allah menghukum, maka di situ itu menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya yang benar itu ya, sifatnya benar itu ya, dia harus menyatakan yang namanya kebenaran, dan di sanalah yang namanya keadilan pasti akan ada dan dinyatakan kepada setiap orang yang kemudian melanggarnya. Ya, manusia saja sekarang ya, kalau kita melihat ya, secara manusia aja dalam society atau sama society, jadi komunitas kita begitu ya, kita bisa melihat bahwa kalau ada hal yang tidak benar yang dilanggar ya, ada aturan yang dilanggar, maka di sana pasti ada yang namanya punishment, hukuman ya, diberikan. Nah, sebenarnya kita melihat bagian ini ya, itu adalah merupakan satu representatif ya, manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Ya, bahwa manusia sendiri mengerti bahwa namanya kalau ada hal yang bersalah itu terjadi, maka di sana perlu keadilan itu dinyatakan. Ya, keadilan itu dinyatakan. Nah, demikian ketika kita boleh melihat ya, di dalam Roma 2 ini, ketika dicatat di sana Paulus menyatakan bahwa hukuman Allah bagi semua orang ya, itu menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang benar, Allah yang menyatakan keadilannya. Kalau Allah yang tidak menyatakan keadilannya, ya, maka di sana kita bisa melihat sebenarnya ya Allah di sana justru ya dia menjadi bukan Allah yang sejati. Allah yang sejati adalah Allah yang menyatakan keadilan. Ya, tapi di sisi lain nanti kita bisa melihat, Paulus boleh melihat bahwa Allah yang sejati itu bukan saja menyatakan keadilannya, tetapi dia menyatakan kasihnya. Dia menyatakan kasihnya. Ya, nah, tapi hari ini kita lihat ketika bicara soal dosa, maka di sana kita melihat bahwa Allah sedang menyatakan keadilannya dan ini tidak bisa dikompromikan. Ya, cukup dosa satu kali. Ya, ini yang menunjukkan satu prinsip penting ya. Tak perlu tunggu berkali-kali, cukup satu kali manusia sudah harus dihukum. Nah, ini keadilan Allah tidak main-main karena Dia kudus, ya Dia sempurna, kekudusannya tidak bisa dikompromikan. Nah, jadi kita bisa melihat ini. Allah menyatakan keadilan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian Roma 2 ayat 5 sampai 16. Paulus mengingatkan bahwa menumpuk sesuatu yang salah, sekalipun itu kelihatan baik, jika bukan kebenaran, maka akan mendatangkan murka Allah. Ya, jadi sekali lagi kita bisa lihat ya, sebenarnya ini mau menunjukkan apa? Ini menunjukkan apa? Hal yang kita sesuatu yang bagi manusia itu kelihatan baik ya. Tetapi kalau itu ada di dalam konteks manusia yang telah jatuh di dalam dosa, ya berarti itu bukan hal yang benar. Kalau bukan hal yang benar, maka betapapun itu baik, betapapun itu dilihat oleh banyak orang secara manusia kelihatannya itu good ya, baik, nah, itu bukan hal yang baik. Dan itu sebenarnya hanya membuktikan bahwa makin dibuat itu makin menunjukkan ya itu hal yang makin berdosa. Ya, dan di dalam bagian ini itu tetap ya murka Allah itu ada di tengah-tengah kondisi yang demikian. Karena dosa yang menjadi satu kondisi yang boleh ada di belakang semuanya. Ya, maka kitab suci mengatakan ada satu nats itu mengatakan bahwa kesalehan kita itu hanya seperti kain yang kotor. Kesalehan seperti kain yang kotor itu menunjukkan apa? Bagaimana kita rasa itu baik, bagaimana kita membentuk itu sepertinya bagus, tetapi
kesalehan itu sebenarnya adalah kain kotor karena apa? Karena itu sudah tercemar oleh dosa. Nah, kita perlu ya untuk mengingat hal ini ya. Di dalam satu apa ya, pengajaran orang-orang Puritan ya. Puritan itu orang-orang reform yang ada di Inggris ya. Nah, mereka itu ada satu konsep ya. Satu konsep yang secara aktif ya. Mereka itu benar-benar sadar ya, mengatakan apa? Mengatakan bahwa kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus dengan sadar hidup kita harus sungguh-sungguh ingat dan kita harus berusaha kita berusaha mematikan dosa. Nah, ini ada satu kalimat ya atau satu istilah yang mungkin bagi kita ini, loh kenapa ya kok mematikan dosa? Ya, menunjukkan kepada sesuatu sepertinya dosa itu hidup dan kita perlu satu perjuangan untuk boleh mematikan dosa. Nah, ini satu istilah bukan untuk menunjukkan kepada kita bahwa oh kita punya kuasa ya karena kita lah maka baru kita bisa menekan perbuatan dosa itu. Ya, bukan di sana ya. Tetapi di dalam bagian ini kita lihat bahwa kuasa dosa itu telah dikalahkan nanti ya oleh Allah sendiri ya di dalam Kristus Yesus. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menyadari ya, bahwa dosa ini serius dan dia itu ya ada dengan nyata, keberadaannya itu nyata di dalam diri kita, maka kita di dalam seluruh hidup kita dengan aktif ya, kita tidak main-main di dalam. Tapi kita dengan satu sikap yang sandar kepada anugerah Tuhan, hidup di dalam anugerah itu, kita menyadari hal ini dan kita tidak membiarkan dia itu mengambil alih gitu ya, menguasai hidup kita. Tapi kita tahu Tuhanlah yang menjadi Tuhan kita. Sehingga dalam bagian ini istilah ini muncul ya, mematikan dosa. Ya, mematikan dosa, tidak membiarkan dia itu mengambil satu bagian tertentu ya, sedikit pun tetapi kita berusaha. Itu begitu muncul kita harus langsung menyingkirkannya. Ya. Nah, di dalam bahasa kita mungkin kita belajar apa ya? Kita belajar untuk apa? Bagaimana kalau kita mencintai Tuhan, kita belajar juga untuk membenci dosa. Nah, ini mungkin satu istilah yang mirip ya, tetapi kalau di dalam di dalam istilah orang-orang Puritan dia pakai istilah mematikan dosa gitu ya. Oke ya. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, berikutnya di dalam Roma 2 itu dikatakan juga ada dibahas kaitannya hukum Taurat ya dan tradisi tidak menyelamatkan. Nah, ini kita sebenarnya sudah membahas, tidak ada yang bertanya berkaitan dengan hal ini ya. Di dalam minggu lalu mungkin ya saya sudah ada menjelaskan bagian ini. Nah, jadi kita lihat di sini ya bahwa yang menyelamatkan itu bukan karena ketaatan kepada hukum Taurat ataupun kepada tradisi ya. Nah, di tradisi di dalam Roma 2 ini yang mungkin dinyatakan oleh Paulus di sana adalah bagaimana di situ ada satu ya praktek sunat ya yang dipakai untuk boleh menunjukkan ya dan mereka sebagai satu orang-orang Yahudi begitu ya dan mereka melihat kalau tidak disunat berarti mereka itu tidak lagi menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan begitu ya tidak diselamatkan. Nah, di sini Paulus menegaskan tidak, bukan itu ya, bukan juga kaitannya karena kamu taat kepada hukum Taurat itu menyelamatkan kamu atau karena kamu kemudian harus disunat gitu ya baru itu menyelamatkan kamu, tidak ya, tetapi semua itu semata-mata kita diselamatkannya nanti Paulus boleh melihat itu adalah memang karena anugerah Tuhan. Nah, di dalam ini dijelaskan ya bagaimana hukum Taurat dan tradisi tidak menyelamatkan. Nah, apa berarti kemudian Paulus mengatakan kalau gitu buang aja hukum Taurat salah, atau kemudian yang menerapkannya keliru? Nah, ini tidak juga ya. Paulus menyatakan nanti dengan tegas ya di dalam pasal 2 ayat 17 dan pasal 2 ayat 17 sampai 27 ya. Bagaimana Paulus menyatakan di sana bahwa apa yang dinyatakan di dalam hukum Taurat itu semua juga datangnya berasal dari Tuhan dan bagaimana itu semua dalam hal yang di sana itu boleh bagaimana manusia itu boleh nanti mengerti dan bagaimana dia boleh melaksanakan hukum Taurat dengan satu hal yang benar itu menunjukkan justru ya bagaimana dia boleh ada di dalam ketaatan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan tetapi bukan for the sake of hukum Taurat itu sendiri ya. Jadi bagaimana di dalam bagian itu akhirnya hukum Tauratnya yang menjadi fokusnya dan kemudian bagaimana tradisinya itu sendiri yang menjadi difokuskan di sana. Ya, jadi Paulus boleh
melihatnya nanti boleh dibaca di dalam pasal 2 17 sampai yang ke-27 ya. Nah, baik, saya lanjutkan dulu. Bagian berikutnya adalah di dalam Roma 3 ya, di dalam Roma pasal yang ketiga yang dinyatakan dengan tegas di sana bahwa semua manusia berdosa dan hanya dapat dibenarkan karena iman. Nah, di sini hanya dapat dibenarkan karena iman ini akan menjadi satu topik yang akan kita bahas di dalam pembahasan mendatang ya, dibenarkan karena iman ya. Ini ada justification ya, ada dibenarkan karena iman. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa bagian ini boleh mengingatkan kita bahwa semua manusia itu sudah berdosa. Tidak ada jalan lain ya, tidak ada jalan lain nih, karena sudah berdosa maka tidak ada jalan lain, maka satu-satunya jalan itu hanya Tuhan yang siapkan. Nah, itu hanya dibenarkan karena iman. Bagaimana? Dan bagaimana konsepnya dan bagaimana itu justification by faith itu boleh kita mengerti nanti itu ada satu sesi tersendiri ya. Tetapi bagian Roma 3 ini menunjukkan kepada kita bahwa Paulus itu membawa satu puncak ya, setelah dia menjelaskan dari 1, 2 dan kemudian di dalam bagian Roma yang ketiga dia menutup di dalam puncak penjelasannya itu memberikan satu penekanan jelas. Semua manusia sudah berdosa. Tidak terkecuali. Ketika dia bilang semua manusia berdosa, termasuk dirinya, dan termasuk orang-orang yang sudah percaya. Semua juga orang yang sudah berdosa. Termasuk kita. Jadi ini mengingatkan kita juga. Ya, semua orang sudah berdosa termasuk kita. Dan bagaimana kita hari ini boleh diselamatkan semata-mata karena ada anugerah diberikan kepada kita. Tanpa itu, tidak ada cara lain. Ya. Nah, kemudian kita lihat ya, di sana dinyatakan juga satu-satunya cara untuk boleh menjadi benar, yaitu hanya melalui apa? Anugerah Tuhan. Hanya melalui anugerah Tuhan. Kalau tidak ada yang namanya anugerah Tuhan, maka tidak mungkin manusia itu boleh menerima yang namanya salvation. Ya, nanti bagian salvation kita juga akan ada bagian sendiri yang akan kita coba explore untuk bagian salvation dan juga bagian bagaimana kita dibenarkan karena iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh lihat bersama-sama bagaimana melalui apa yang dinyatakan oleh Paulus ya, khususnya di dalam pasal 1 sampai pasalnya yang ketiga, kita bisa lihat bahwa dosa ini adalah satu hal yang sangat serius dan dia boleh sudah ada di dalam kehidupan manusia. Ya, bagaimana kehidupan di tengah-tengah manusia ini, manusia itu dia yang sudah ada di dalam dosa. Dia justru tidak sadar. Kenapa dia tidak sadar? Ya karena memang anugerah itu tidak datang kepada dirinya, Tuhan belum membukakan itu mata imannya, maka dia tidak sadar kalau dia orang berdosa. Kalau kita boleh sadar sebagai orang yang berdosa, maka anugerah Tuhan sudah ada dalam diri kita. Dan seharusnya itu memimpin hidup kita. Itu boleh menjadi hidup yang penuh ucapan syukur dan bukan lagi berkanjang di dalam dosa. Ini penting ya. Tidak lagi berkanjang di dalam dosa, tetapi kita hidup apa? Untuk boleh memuliakan Tuhan. Nah, ini menjadi satu praktek yang harus kita pahami dengan baik, menjadi satu praktek hidup yang harus kita jalani, bukan cuma kita mengerti bagaimana, apa, dan seperti apa itu prinsip daripada dosa itu, tetapi setelah kita memahami dan kita boleh mempelajari dengan baik, kita mau sungguh-sungguh boleh mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Ya, nah jadi kita bisa lihat. Nah, bagian ini saya mau membawa kepada kita ya menjadi kepada satu kondisi begitu ya, yang boleh mengingatkan kita ya. Manusia pertama kali, ketika manusia itu dia diciptakan Tuhan ya, dia ada di dalam satu kondisi yang dinamakan kondisinya itu dia tidak berdosa. Jadi Adam dan Hawa itu dia diciptakan Tuhan di dalam state itu, kondisi itu dia tidak berdosa. Perhatikan ya, tidak berdosa. Nah, setelah manusia itu dia tidak taat kepada Tuhan, dia jatuh di dalam dosa, maka kondisi itu menyebabkan manusia pada saat itu dia di dalam kondisi yang namanya adalah dia tidak bisa tidak berdosa. Ya, tidak bisa tidak berdosa. Nah, di dalam kondisi yang tidak bisa tidak berdosa ini, maka apa yang dilakukan oleh manusia itu dia ada di dalam dosa dan dia selalu berbuat semua kecenderungan hatinya hanya kepada dosa. Dan bahkan di dalam kondisi itu dia tidak sanggup menyadari bahwa dirinya itu berdosa.
Sekali lagi ya, manusia diciptakan dalam kondisi tidak berdosa. Ya. Kemudian setelah dia jatuh di dalam dosa, dia adalah dalam kondisi yang disebut apa dia? Tidak bisa tidak berdosa. Nah, di dalam kondisi ini dia bahkan tidak sadar bahwa dirinya ada di dalam dosa. Sehingga dia tidak bisa tidak berdosa. Artinya selalu saja yang dilakukan adalah dosa. Nah, nanti sampai ketika anugerah Tuhan itu masuk di dalam hidup manusia, maka manusia itu ada di dalam satu kondisi. Ya. Itu namanya redemption. Redemption itu berarti kondisi manusia itu masuk di dalam diri. Anugerah Allah dia terima, maka dia ada dalam kondisi yang namanya itu dia bisa apa? Dia kondisi dari satu state yang dia bisa mengatakan tidak kepada dosa. Jadi dia bisa tidak berdosa atau dia bisa mengatakan tidak kepada dosa. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena ada anugerah Tuhan, ada kuasa Kristus, maka dia bisa mengatakan no terhadap dosa. Itu satu kondisi. Dan nanti salah satu waktu ketika di dalam pemulihan yang Tuhan nyatakan ya, dalam konsumasi ya, dalam kedatangan Kristus yang kedua ya, di dalam kerajaan sorga itu kita akan mengalami satu pemulihan bagaimana kita ada dalam kondisi yang tidak lagi berdosa ya, jadi tidak lagi berbuat dosa, tidak berdosa ya, kondisi itu tidak bisa lagi berdosa ya, tidak bisa lagi berdosa. Nah, ini adalah satu state di dalam kondisi manusia ya, dari pertama kali dia dijadikan, kemudian dia jatuh dalam dosa, kemudian dia menerima anugerah Tuhan, dan kelak dia akan mengalami satu pemulihan ya secara sempurna di dalam anugerah Tuhan saja. Oke ya, nah mungkin saya berhenti sampai di sini untuk penjelasan berkaitan dengan dosa yang di dalam kitab Roma khususnya ayat 1 sampai pasal 1 sampai pasalnya yang ketiga. Baik, saya akan stop share dulu.